Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengapa harus menikah. Setiap orang normal yang sudah dewasa pasti menambahkan adanya pasangan hidup. Semakin hari hati merasa hampa, kosong, dan merasa ada yang kurang dalam dirinya. Manusia belum lengkap ketika belum bersama pasangannya. Wajar saja tidak merasa ada yang kurang dalam hidup ketika belum mendapatkan pasangan hidup. Belum ada yang melengkapi kehidupannya, belum bisa meraih ketenangan dalam hidupnya. Tapi mengapa kita harus menikah? Untuk apa? Pertanyaan dasar yang mengharuskan kita kembali ke dasar juga. Dasar penciptaan manusia, tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia ini, tugas kita di dunia ini, semuanya harus berkaitan dan semuanya harus kita pahami agar tidak salah memilih jalan menuju tujuan akhir kita hidup di dunia ini. Agar tidak ada penyesalan dalam mengambil keputusan, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Bentuk ibadah ada sangat banyak. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sulit sampai yang paling mudah. Dari yang sebentar sampai yang sangat lama. Jadi menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Harusnya pernyataan ini sudah cukup menjawab pertanyaan mengapa harus menikah. Selanjutnya, materi yang kedua adalah konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Arti peminangan itu sendiri adalah setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi tersebut dengan kriteria sebagaimana disebutkan, yaitu langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikah seorang itu disebut dengan khitbah atau yang dalam bahasa Melayu disebut peminangan. Kata khitbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak yang melangsungkan ikatan perkawinan. Setelah hukum yang disyariatkan, meskipun hukum yang sampai pada tingkat wajib selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sudah itu. Karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat mengenal hal ini, dapat disimak dari sepotong hadis Nabi menurut yang dikeluarkan Al-Tirmizi dan Al-Nasa'i yang berbunyi bahwa Nabi berkata kepada seorang yang telah meminang seorang perempuan, "Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan." Sedangkan pengertian kafaah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah adalah perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selanjutnya adalah syarat dan rukun nikah, yaitu dari calon suami tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh, kehendaknya sendiri. Yang selanjutnya adalah jelas sosoknya. Yang selanjutnya adalah mengetahui nama calon istri dan sosok orang tuanya. Yang selanjutnya adalah jelas kelaki-lakiannya.
Yang selanjutnya, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Yang selanjutnya adalah syarat calon istrinya tidak dalam keadaan ihram haji umroh. Yang kedua adalah ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga adalah bukan istri orang lain atau sudah habis masa iddah. Yang keempat adalah jelas kewanitaan. Syarat wali nikah adalah kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah laki-laki. Yang keempat adalah taklid atau balik. Yang kelima adalah tidak fasik. Yang keenam tidak pikun atau penyakit lain. Yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram. Yang kedelapan adalah beragama Islam. Syarat menjadi saksi adalah kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah laki-laki. Yang keempat adalah harus sudah balik. Yang kelima adalah tidak fasik. Yang keenam tidak pikun atau penyakit lain. Yang selanjutnya adalah beragama Islam. Selanjutnya adalah materi tentang akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah secara inti dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama Islam. Dengan adanya akad nikah itu, maka hubungan antara kedua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Allah. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dan mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabulnya. Kalau 5 syarat di atas sudah memenuhi, maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah menurut agama. Yang selanjutnya adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Menjadi wali nikah memiliki syarat-syarat tersendiri, yaitu menurut yang sudah dijelaskan, yaitu syarat dari wali. Yang pertama adalah balik. Arti mendasar wali ialah seorang yang dipasrahkan urusan orang lain, yang dalam hal ini adalah perempuan yang akan menikah dan tidak mungkin menyerahkan urusan tersebut pada anak yang masih kecil dan belum balik. Oleh karena itu, syarat mewajibkan wali dan 2 orang saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sudah balik. Yang kedua adalah laki-laki. Seorang yang menjadi wali nikah disyaratkan haruslah seorang laki-lki. Yang ketiga adalah merdeka. Statusnya merdeka atau bukan sebagai budak. Yang keempat adalah sama agamanya. Artinya di sini adalah memiliki agama yang sama dengan mempelai. Yang kelima adalah bisa menilai. Yang dimaksud menilai adalah dapat menilai apakah orang yang akan meminang itu baik dan layak disandingkan dengan anak perempuannya. Dan ada satu lagi, yaitu seorang wali nikah tidak boleh memiliki sifat fasik. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini tidak diwajibkan. Selanjutnya adalah kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan boleh dibayar secara tunai dan secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda, boleh juga sebagian disegerakan atau sebagian ditunda. Karena mahar merupakan bayaran akad timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda, seperti harga. Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang nikah dan tertulis maharnya. Dulu para sahabat tidak menulis mahar karena tidak menikah dengan mahar tertunda, namun mereka mensegerakan mahar yang ada mereka, akhirnya itu akan dikenal.
Ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, sementara waktunya panjang dan kadang akan lupa, maka mereka akan menulis maharnya tertunda. Bukti tertulis itu menjadi dasar mahar terutang dan bahwa wanita ini adalah istrinya. Semua kembali kepada kesepakatan. Imam Ibnu Basa menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan suami itu ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, tidak ada masalah seperti menyegerakan mahar atau menyimpannya. Semua itu longgar berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatwa Ibnu Basa. Materi selanjutnya adalah poligami. Poligami adalah relasi pernikahan yang terdiri dari satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Di Indonesia, poligami seringkali diidentikan dengan agama Islam. Dalam relasi pernikahan sendiri, baik secara monogami maupun poligami, seringkali ditemukan persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari hasil penelitian terdahulu mengenai poligami, juga ditemukan kasus serupa dalam pernikahan poligami bahwa kecenderungan yang terlihat dalam adanya sistem ketertundukan perempuan terhadap laki-laki, ketergantungan secara ekonomi, dan adanya manipulasi data terkait prosedur poligami. Agama Islam sebagai agen ideologi memulai beberapa surat dari hadis maupun Quran memperlihatkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah lagi dengan perempuan yang disenanginya. Poligami dijadikan pembenaran bagi seorang laki-laki yang menikah lagi dengan perempuan yang dirasa mampu memperbaiki kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh istri pertama. Misal tidak memberikan keturunan atau sakit dan tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami.